juga mau melakukan wawancara terkait tempat ini Taman Sukosewu sama tugas Pancasila kan. Ini konsep yang pertama itu ceritakan tentang sejarah pun Taman Sukosewu iki lan peran masyarakat dengan taman iki. Perkenalkan anak-anak, adik mahasiswa, nama saya Sulto, saya Pak Sulto cukup dulu yang bagian jaga sini, kalau yang bersih-bersih, kalau ngetrennya dibilang tinggi-tinggi, bisa karena adik mahasiswa datang ke sini, kita keterangan, kita penjelasan mengenai Sukosewu. Istilah Taman Sukosewu ini belum lama. Mulai 2017 Sukosewu ini belum ada namanya taman, masih seperti hutan belantara itu, dibukar, dibersihkan, diberi nama baru, ditambahi Taman Sukosewu. Tapi sebelum-sebelumnya ya namanya ya cuma Sukosewu. Sukosewu ini adalah tempat kompleks persembahyangan para leluhur dulu sejak zaman kerajaan, sejak zaman Majapahit atau sebelum Majapahit ada. Ini sudah ada di tempat sembahyangan orang dulu. Kalau sekarang ya ulang Jawa dijadikan namanya bunden, itu juga bisa dijadikan bunden, jadikan namanya tinggal orang sembahyangan gitu. Kalau tempat ini adalah tempat untuk sembahyangan para leluhur dulu. Kalau yang banyak adalah ibu yang isinya beragama itu dulu tempat sembahyangan. Terus tempat-tempat seperti ini di daerah sekitar sini akhirnya terbengkalai kan, runtuhnya Majapahit, masuknya Mataram Islam, sejak berdirinya Kerajaan Demak. Penganut Hindu kan banyak yang beralih ke agama Islam, jadi tempat-tempat sembahyangan para leluhur dulu banyak yang dikumpulkan. Akhirnya tempat seperti ini terbengkalai, cuma tinggal 1-2 orang yang mau ke sini. Tapi kalau lari ke daerah timur sana, Jawa Timur bagian timur, termasuk ya Probolinggo yang dekat gunung-gunung Bromo juga masih eksis sana agama itu. Di orang Jawa, budaya Jawa larinya ke sana sampai ke di tempat-tempat seperti ini. Tapi alhamdulillah tempat ini masih terjaga sampai sekarang dengan adanya buktinya pohon-pohon sukoi. Pohon-pohon sukoi ini tumbuhnya kalau kita cari Ponorogo mungkin cuma di sini ada. Di lingkungan sini pun juga nggak ada pohon sukoi, tumbuhnya ya cuma di sini. Jadi mari kita lestarikan bersama para peninggalan sejarah para leluhur. Kira seperti itu. Apalagi Selanjutnya peran masyarakat ini teman-teman ini kalau peran masyarakat adanya sekarang di namain Taman Sukosewu itu untuk menghilangkan suasana mistis. Jadi kalau taman gitu kan ngetrennya taman gitu kan bebas loh. Taman alun-alun, taman Sukowati, taman apa itu kan kurang keluar masuk, mau main mau apa itu kan bebas. Kesannya taman. Kalau nggak dinamai taman, jarang ada yang berani masuk ke sini. Misalnya tempat ini kan tempat sakral. Tempat yang disakralkan, yang disucikan oleh umat Hindu. Jadi nggak sembarangan orang mau masuk ke sini. Jadi kalau peran masyarakat di sini ya, sekarang banyak penghasilan, banyak warga sini kan yang jualan kopi, jualan makanan, jualan apa, jualan makanan terutama. Kalau hari biasa yang jual kopi itu peran masyarakat. Nggak menguntungkan lah, menambah income penghasilan para warga sekitar sini. untuk melestarikan tradisi. Kalau tempat ini Pancasila ada 5, yang satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sini kan tidak lepas dari ketuhanan. Ketuhanan itu tidak hanya orang Islam Tuhan, Hindu Tuhan, Buddha Tuhan, Kristen segala macam punya Tuhan.
Di sini kan istilahnya dihubungkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini tempat untuk mendekatkan pada Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang Jawa dulu bilangnya ya Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi itu kalau di dalam Islam ya Allah. Ada yang bilang Gusti Allah, ada yang bilang lagi yang akario jagat, yang akario jagat itu yang membuat jagat. Orang Jawa itu banyak istilah untuk menyebut yang namanya Tuhan, ketuhanan itu ya. Kreatif lah kalau orang Jawa, suka-sukanya. Ini kalau dihubungkan dengan ketuhanan, jadi ini tidak lepas juga dari nilai-nilai Pancasila yang namanya ketuhanan. Jadi di sini ada tempat untuk mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Bagi para mereka yang beragama Hindu, yang paham dengan ajaran. Kalau kita nggak tahu kan di luar itu kurang itu kenapa bawah pohon paham sebenarnya kan kalau kita tidak paham kan hal-hal negatif yang terlintas itu aja. Demikian otoritas Islam. Kalau sekarang sudah mayoritas muslim semua. Kalau dulu zaman masih generasi lama lah, tahun 80-an, 70-an ke sana masih eksis lah, masih ada satu dua warga yang masih yang sepuh-sepuh dulu lah, tapi sekarang sudah pada pulang pada Tuhan Yang Maha Esa, pada meninggal lah. Sekarang yang baru-baru semuanya sudah muslim. Tapi pengetahuannya kan lain-lain ya. Di dalam KTP setiap hari ya muslim Islam, tapi bentuk kegiatan di luar ya aneh-aneh, ada ya ikut bersembunyi di sini, ikut segala macam. Jadi kalau sekarang ya yang di lingkungan sini orangnya muslim. Demikian tentang tradisi ritual-ritual. Mengandung acara tradisi. Kalau ini skupnya desa mas, jadi skupnya desa dan plus lingkungan yang berketempatan ini itu setiap malam satu suro atau satu Muharram. Kalau orang Islamnya nyebutnya satu Muharram, kalau orang Jawa ya satu suro. Itu genduri mapak tanggal atau nyadran kalau orang luar genduri mapak tanggal satu suro di sini. Ini satu warga Mriki, sekitar Mriki, sekitar wilayah Dare sini kan perdukuhan Dare, Desa Sukorejo, Dukun Dare. Jadi untuk kegiatan ini sifatnya kalau genduri cuma satu dukun sudah penuh. Setiap malam satu dukun itu genduri. Dan dukun-dukun lain punya tempat-tempat sendiri untuk genduri, untuk segala macam kegiatan. Nah, dan untuk tingkat desa semua kegiatan kalau dulu sebelum ada COVID-19, belum ada Corona itu, mulai 2017 yang aktif untuk kegiatan di sini ya Festival Sukosewu dinamai Festival Sukosewu, dan itu berjalan sampai 2019. Tapi karena ada COVID, kita dilarang sama pemerintah untuk mengumpulkan orang banyak, jadi ya sampai untuk kegiatan. Setelah COVID ini tidak dimain apa? Setelah ada COVID, festivalnya sudah tidak ada festival Sukosewu, tapi kegiatan Agustusan dipusatkan di sini. Jadi ada pentas seni, ada segala macam lomba-lomba, pokoknya semua kegiatan dipusatkan di sini. Ya, warga sekitaran di sini ya, melestarikan. Ini adalah karena kepedulian warga di sekitar sini, karena warga di sekitar sini masih peduli. Ya sampai sekarang masih terjaga dengan bagus. Pohon-pohonnya pun nggak ada yang motong, kalau memang ada yang roboh itu memang sudah tua. Akhirnya kan ya saling menjaga sama warga sekitar sini kan, karena kepedulian warga. Jadi nggak ada yang berani ke sini mas, berani untuk merusak apa itu kan. Strategi orang dulu kan seperti itu. Jorono angker, jadi ketoki wite, itulah strategi mbah kita dulu orang Jawa. Sebenarnya untuk merawat lingkungan sumber air biar tetap terjaga. Orang dulu mbah-mbah kita pasti ngomongnya sama anak cucu setelah saya.
Tuti ngomongnya, tempat itu angker loh, tempat itu angker. Pokoknya jangan dipotong, jangan dipotong. Nah, akhirnya kan karena kita punya rasa takut, rasa nggak berani, akhirnya sumber air alam tetap terjaga. Karena sekarang cara penyampaiannya ke anak-anak muda sekarang sudah lain, jadi anak-anak sekarang mungkin ya, rasa takut seperti itu sudah nggak ada, tempat angker sudah, akhirnya main potong, bukan dipotong segala macam, sudah nggak ada tempat angker istilahnya, akhirnya ya jadi banjir, jadi segala macam. Kalau sini mas, sekitar sini dulu musim hujan itu sumber air permukaan air tanah itu nggak ada setengah meter sudah bisa diambil dengan air tanah jernih. Pemakaman di sini loh, memakamkan orang meninggal itu ya, kalau musim hujan kalau nggak ada mesin penyedot airnya nggak bisa dimakamkan, airnya penuh, akhirnya sampai permukaan sini karena masih pohon-pohonnya ini masih terang. Seperti itu tidak ada apalagi yang mau kita. Jadi orang Oh niki ya, tempat ini tempat multifungsi. Karena dulu waktu ini cerita awal, sebelum ada joglonya ini, perputaran tahun Masehi sama Hijriah itu kan nggak sama kan. Kalau ketemunya di musim kemarau, 1 Muharram itu di musim kemarau, Keduri di sini nggak masalah karena nggak ada hujan. Nah, perputaran ganti tiap tahun akhirnya malam 1 Suro ini ketemu waktu musim hujan, akhirnya kan dipindah di rumahnya Mbah Lurah, mbahnya Mbah Lurah untuk Keduri Mapak Padal. Nah, karena sudah keseringan di sana, waktu sudah musim kemarau, sudah nggak ada hujan, diajak ke sini sudah pada nggak mau. Akhirnya sama Mbah Lurah ini punya program dibikinkan ini ya, kalau musim hujan di Kenduri di sini juga bisa. Di sini untuk tempat musyawarah warga lain desa juga bisa di sini. Satu warga lingkungan sini rapat RT, rapat segala macam ya bisa dipakai di sini untuk musyawarah. Itu multifungsi mas, untuk Kenduri segala macam. Terus ini kan untuk umat Hindu yang dari luar Ponorogo, kalau memang bawa jamaah banyak teman-temannya ya di sini kegiatan. Baru ini mulai 2023, ini 2023 didirikan. Satu paket sama ini gazebo ini. tantangan melestarikan taman begini Nggak ada mas, kalau dibilang tantangannya untuk melihatkan nggak ada. Memang semua warga sudah menyadari bahwa ini peninggalan bersejarah. Di warga sudah kompak di sini dan tempatnya kan masing-masing. Kalau kita mau bersemedi, mau bakar dupa, bakar kemenyan, tempatnya kan di sini kan. Jadi warga nggak masalah, tidak ada tantangan lah. Jadi sudah happy saja. generasi mudanya makin tinggi umut dalam melestarikan taman begini. Iya, terutama pemuda lingkungan sini. Pemuda lingkungan sini kan ada kalau Karang Taruna yang 3 dusun kan ada, nanti Karang Taruna sepupnya desa juga ada. Ya semua kegiatannya ikut melestarikan karena adanya pemuda-pemuda ini kan kreatif, banyak kegiatan, banyak ini diberi ini, biar bagus beri ini, biar bagus dengan ide-ide para pemuda. Jadi perlu adanya bantuan dari pemerintah atau pihak lain dalam melestarikan taman begini. Oh ya, ini semua adalah campur tangan pemerintah. Jadi kalau pihak swasta, dari pihak swasta ya sementara belum ada, tapi kemarin dari teman-teman komunitas kejawen, kalau dibilang kejawen itu yang di depan itu ada patung-patungnya, itu ada patung juara pahlawan itu. Tapi kalau semua ini adalah vertikalnya pemerintah desa sama. Jadi dari swasta ya enggak ada. Jadi semua dari pemerintah desa. Terakhir pesan-pesan yang ingin kita berikan tentang
bapak kan sudah generasi yang spiritual. Jadi cuma titip pesan untuk adik-adik mahasiswa, anak-anak semua, jangan lupa dengan sejarah. Adanya kita karena ada perjalanan para leluhur kita yang dulu. Apapun bentuknya, apapun agamanya, kita nggak usah mencibir lah. Kalau dibilang leluhur kita dulu ya mungkin itu kan semedi di sini. Dan sekarang kita muslim ya, memang kalau belum memahami ya kita ambil yang baik-baik saja. Dan lestarikanlah tempat-tempat seperti ini. Banyak ini tempat-tempat yang seperti ini yang terkenal. Kita sebagai generasi muda, sebagai anak bangsa, mari kita lestarikan tempat-tempat yang berbudaya, tempat-tempat sembahyangan seperti ini. Karena Indonesia kan Pancasila kan multi-fungsi. Tidak hanya muslim, tidak hanya ini kan isinya banyak kan. Untuk merangkul semua bisa menjadi satu karena adanya Pancasila. Kita harus melestarikan tempat-tempat seperti ini, jangan sampai rusak. Inilah bukti sejarah. Kalau ini hilang kan kita nggak bisa cerita lagi. Mau apa yang diceritakan? Seperti candi-candi, seperti Borobudur, Candi Prambanan segala macam, kan bukti sejarah bahwa para leluhur kita itu orangnya pintar-pintar dulu. Leluhur kita itu adalah penguasa dunia sebenarnya. Karena ada penjajahan dari barat, biar kita kelihatan bodoh ya bikin cerita yang aneh-aneh. Padahal leluhur kita pada tahun berapa itu sudah bisa bikin Borobudur, sudah bisa bikin Prambanan, dan sekarang masih bagus seperti itu. Kalau itu nggak sekolah, nggak pinter kan ya nggak mungkin bisa bikin bangunan yang semegah itu sampai sekarang. Kita harus bangga dengan diri kita sendiri, bangga dengan bangsa kita sendiri, bangga dengan para leluhur. Kurang pinter-pinter semua, para leluhur kita, para pendahulu bangsa, kerajaan, kurang hebat semua. Karena adanya penjajahan dan pembelokan sejarah, penjajahan menceritakan yang bahwa kita kurang bodoh, adanya sekarang bukti sejarah bahwa leluhur kita itu orang-orang hebat. Bangunan-bangunan candi yang sekitaran abad ke-5, abad ke-berapa itu kan sudah ada, abad ke-5 lah, sudah berdiri candi-candi. Sebelumnya juga sampai sekarang masih megah. Kalau sekarang kan bangunan itu kalau nggak terstruktur dengan rapi, bikin fondasi, bikin segala macam, hitungannya nggak cermat kan nggak mungkin bisa bertahan sampai. Jadi kita ya, sebagai anak-anak muda harus rajin belajar lah, banggakan orang tua kalian. Kesempatan hanya datang satu kali, tidak mungkin dua kali itu bonus. Untung masih ada kesempatan untuk kuliah, untuk dimanfaatkan. Terus bangsa adalah kalian semua. Jadi orang yang tua-tua sudah pensiun, sudah istirahat, nanti penerusnya dengan kamu. Kami masih itu adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.